Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari Sabat yang indah ini bersama kami dalam Hope Media Sabah. Kami sangat mengalu-alukan saudara-saudara yang sedang menonton di rumah, sama ada di Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, dan di seluruh Malaysia atau di mana saja berada. Salam damai daripada kami. Pada hari ini, narasumber kita yang kita sudah biasa jemput adalah Pastor Jibil Simba. Beliau adalah Eksekutif Sekretari Sabah Mission. Beliau juga adalah regular student untuk Doctor in Ministry. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Pastor Jibil. Selamat Sabat, Pastor. Dan bersama saya juga pada hari ini yang kita sudah kenal, Pastor Ferdinand Sawanai. Beliau adalah pengarah belia Submission. Beliau merupakan counselor ataupun lebih kepada bidang counseling, chaplaincy untuk Submission selain sebagai pengarah belia Sabah Adventist Mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Pastor. Selamat Sabat, selamat pagi. Dan saya sendiri adalah Pastor Erwin Karau, pengarah Sekolah Sabat Submission. Dan pada hari ini saudara-saudara, kita akan mengikuti satu tajuk lagi yang luar biasa, yaitu melihat orang menerusi mata Yesus. Pelajaran ketiga, kuartal ketiga, yang memungkinkan kita untuk melihat siapa yang harus kita guna pakai, kacamata siapa apabila kita melihat umat-umat manusia lainnya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada pagi hari ini, pada Sabat hari ini, saya ingin mohon doa daripada Pastor Ferdinand Sawanai untuk memulai pelajaran Sekolah Sabat diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terpujilah namamu dan terpujilah Engkau yang penuh kasih, sentiasa melihat kepada kami, bukan melihat kepada kesalahan-kesalahan kami, tetapi kepada potensi-potensi yang ada dalam hidup kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang sama-sama kami bincangkan melalui pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini akan mengajar kami untuk melihat bukan dari mata kami sendiri, tetapi melalui sudut pandangan Yesus yang penuh kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ferdinand. Ya, sekali lagi saudara-saudara, saya sangat-sangat berbahagia pada pagi hari Sabat ini. Kita akan mendapat satu kupasan tentang bagaimana kita melihat umat-umat Tuhan yang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sepanjang minggu pada hari ini, pada minggu ini, kita melihat beberapa tajuk kecil di dalam pelajaran kita pada hari Ahad. Sentuhan kali kedua, satu pengajaran dan penerimaan. Selasa, mulahkan di mana Anda berada. Rabu, mengendalikan orang-orang yang menyulitkan. Kamis, menyadari kesempatan-kesempatan yang terbuka. Dan untuk mengupas pelajaran Sekolah Sabat kita atau diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, saya senang sekali mau bertanya kepada Pastor Jibil sebagai narasumber kita tentang beberapa pertanyaan yang kita akan bincangkan nanti, Pastor Jibil. Yes. Teruskan, Pastor. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama ingin saya sampaikan kepada narasumber kita, kepada Pastor Jibil terlebih dahulu, kemudian Pastor Ferdinand, adalah tentang Yesus melihat laki-laki dan wanita sebagai orang yang boleh, saya ulangi, sebagai orang yang boleh dimenangkan untuk kerajaannya. Dia melihat setiap insan manusia melalui mata ilahi,
penuh belas kasihan. Persoalannya, Pastor Jibel, Yesus telah melakukan lebih kurang 25 mukjizat penyembuhan di kitab Perjanjian Baru. Separuhnya Yesus datang secara pribadi kepada orang itu. Tetapi separuh yang besar lainnya dibawakan kepada Yesus. Artinya orang lain yang membawakan mereka yang sakit itu kepada Yesus. Kira-kira bagaimanakah seharusnya peranan umat Tuhan dalam soal melihat orang dari perspektif menerusi mata surga ini? Terima kasih Pastor, soalan yang sangat penting, di mana bagaimana Yesus memperlihatkan murid-muridnya apabila dia melihat seseorang yang sangat memerlukan dengan mata ilahi dan penuh belas kasihan. Jadi seharusnya setiap kita ini mempunyai sesuatu keinginan, di mana apabila kita melihat orang dan membawa mereka memenangkan dalam kerajaan. Sebab saya lihat di sana kuncinya adalah the kingdom of God, kerajaan Tuhan. Dan Yesus dengan keinginan kerinduannya untuk membawa orang ini dalam pandangan melihat dengan mata ilahi dan belas kasihan ini, membawa setiap orang supaya mereka kenal dengan Yesus dan membawa mereka dalam kerajaan Tuhan. Jadi peranannya di sana disebut tentang hampir separuh yang dibawa kepada Yesus melalui orang lain. Saya ingat dengan mukjizat sewaktu Yesus membangkitkan Lazarus. Dan bila mereka dia suruh orang gulingkan batu itu. Kenapa Yesus suruh orang guling batu itu, sedangkan dia boleh dengan kuasanya, sedangkan orang mati dia boleh bangkit. Dan dia suruh orang supaya gulingkan batu itu, artinya ada kerjasama dengan ilahi dengan manusia. The divine and the human. Harusnya ada kerjasama supaya kita ini sebagai human, effort kita, usaha kita dengan bergabung dengan usaha ilahi. Baru kita dapat membawa orang ini kepada Yesus. Kalau kita punya usaha sendiri, tanpa divine effort, tanpa kerjasama, tanpa campur tangan dari kuasa ilahi, mungkin kegagalan, peratusan kegagalannya lebih tinggi. Terima kasih Pastor Jibel. Dalam kata lain Pastor Jibel, apabila Tuhan melihat orang yang berada pada zamannya, dia melihat bukan dari segi bangsanya, bukan dari segi tingginya rohani, bukan dari segi bahasanya, tetapi dia melihat dari kata kaca mata surga, yaitu belas kasihan seperti Pastor Jibel katakan tadi. Jadi belas kasihan ini bahasa universal ya. Ya, bahasa universalnya. Yaitu kita tidak prejudis kepada orang lain. Iya. Belas kasihan itu menjadi sumber yang besar dalam diri Yesus apabila menjangkau orang-orang yang dia ingin menangkan ke dalam kerajaan surga. Dan harus menjadi amalan bagi setiap kita. Tidak melihat latar belakang. Apa latar belakangnya? Kita tidak melihat latar belakangnya. Jadi harus menjadi amalan itu belas kasihan. Waduh, ini fokusnya lebih kepada bagaimana kita mau memenangkan mereka bagi Kristus, bukan bagiku, ya. Iya. Bagi Yesus. Bagi Yesus. Fokus kita. Terima kasih Pastor Jibel. Jadi bagaimana kira-kira Pastor Ferdinand, tanggapan Pastor Ferdinand tentang ini? Ya, terima kasih Pastor Erwin. Kalau kita bercakap tentang kasih dan Yesus melihat dengan perspektif kasih, mengasihi seseorang itu sehingga dia mengetepikan kekurangan orang itu, bukan itu yang dia fokuskan, tapi dia fokus kepada potensi. Orang ini boleh diselamatkan, orang ini harus diselamatkan, dan orang ini mempunyai potensi untuk melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu saya percaya itu dari sudut pandangan Tuhan kita. Manakala apabila kita bercakap kita mau melihat seperti bagaimana Yesus melihat, ini adalah satu lagi yang memerlukan latihan
memerlukan pengetahuan, memerlukan kita untuk belajar bagaimana melihat seperti Yesus melihat orang lain. Karena sebagai manusia yang mempunyai kebebasan memilih, kita mempunyai pandangan sendiri. Dan setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Dan sebagai manusia, kita lebih cepat menangkap sesuatu yang negatif. Dan itu yang mungkin mengaburi kita untuk melihat potensi. Dan saya ingin mencadangkan untuk kita melihat sebagaimana Yesus melihat, bagaimana kita belajar mengasihi seperti Yesus. Kita kembali kepada relationship atau perhubungan, mengenal Tuhan, belajar sebanyak-banyak tentang Yesus dari firman-Nya, dari doa-doa kita setiap hari. Dan juga untuk apabila kita mengenal Dia, maka kita akan mengasihi Dia. Apabila kita mengasihi Yesus, maka kita akan melakukan kehendak-Nya, dan kehendak Yesus itu adalah untuk menyelamatkan, memenangkan jiwa-jiwa yang sangat memerlukan Dia. Jadi saya tidak heran kenapa Yesus berkata di dalam ayat hafalan kita, mari ikut aku, Pastor Jibil. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Makna kata Yesus mau ada kerjasama antara manusia dan dirinya sendiri. Dia boleh saja datang buka batu itu ya, Pastor Jibil, pada waktu Lazarus mati. Tetapi dia mau manusia itu ada latihan. Terlibat sama, seperti Pastor Ferdinand katakan tadi. Ada keterlibatan. Jadi ada orang yang Tuhan sendiri datang kepadanya, tetapi peratusan yang Tuhan mau agar orang datang kepadanya, yaitu melalui orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Amen. Orang yang sudah praktis amalan hidup yang dekat dengan Tuhan, ya, Pastor Ferdinand. Saya sangat teruja dengan dua orang narasumber kita, saudara-saudara. Mereka begitu arif sekali untuk menerangkan apa belas kasihan itu dan keinginan Tuhan bagi umat manusia kepada kerajaannya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan itu selanjutnya membawa kita kepada satu pertanyaan yang baru lagi, yaitu mengapakah kadangkala sukar untuk membimbing, ya, sukar untuk membimbing ahli-ahli keluarga dan saudara mara kita yang terdekat kepada Kristus. Orang lain sepertinya agak mudah, tetapi orang lain, maksud saya keluarga kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri, kelihatannya agak sukar, ya, kelihatannya agak sukar pada realitasnya. Kalau dilihat dari sisi Alkitab, sepertinya Tuhan memulaikan menyatakan dirinya atau pelayanannya melalui keluarga. Adam, Nuh, Abraham, Israel, rasul-rasul, ya, Yohanes dan Yakobus, ini keluarga, ya. Wanita Samaria memulai pelayanannya melalui keluarga dan lain-lain lagi. Tuhan tahu sukarnya mengendalikan ahli-ahli keluarga yang menyulitkan, tapi mengapa? Misiologi, nah, ini pertumbuhan, ini bidangnya Pastor Jibil, ya, misiologi ini, ya. Pertumbuhan gereja seringkali bermula dari titik keluarga secara biologi, titik keluarga secara community, titik keluarga secara gereja. Sebelum saya bertanya kepada Pastor Jibil, saya ingin bertanya dulu kepada Pastor Ferdinand. Ya, terima kasih Pastor Erwin. Ini pertanyaan yang dari segi teorinya sangat mudah kita jawab. Maksud saya, sepatutnya yang paling mudah menerima message dari kita adalah orang yang dekat dengan kita, yaitu family atau keluarga. Keluarga. Tapi hakikatnya itu
adalah antara yang paling sukar. Kan itu yang kita alami. Nah, itu ada juga contoh-contoh dalam Alkitab pun, ada juga yang hal-hal terjadi seperti Yesus sendiri mengatakan sukar bagi seorang nabi untuk diterima di tempatnya sendiri. Di tempatnya sendiri. Malahan di community-nya sendiri. Ya, ada ditolak oleh community-nya sendiri. Dan namun saya percaya itu bukan bermaksud kita biarkan saja keluarga kita. Itu bermaksud kita perlu bekerja lebih keras untuk keluarga kita, karena mereka yang lebih dekat dengan kita. Dan menjawab kenapa sukar, baik kita boleh mengatakan sekurang-kurangnya dua perkara. Yang pertama adalah familiarity, terlalu biasa. Jadi kalau adik-beradik, saya tahu kau bah. Dulu kau budak-budak begini, kau lagi duluan. Oh gitu kan, banyak dia tahu rahasia kita, kita tahu rahasia dia tahu kita punya apa, karena terlalu dekat. Dan kadang-kadang karena kita tahu, kita pengetahuan itu kita terhalang. Ya kalau saya kasih tahu dia, bukan dia mau dengar ini. Nah, kadang-kadang begitu kan. Terlalu biasa, kita tahu sudah apa dia mau jawab. Padahal dengan kuasa Roh Kudus tidak semestinya begitu, tapi betul, ada yang mengganjal di hati kita karena pengetahuan itu terlalu biasa. Begitu juga dengan apabila kita dengan orang yang dekat kita dengan kita ini, emosi kita mempengaruhi kita. Kita tidak dapat mengatakan sesuatu tanpa melibatkan emosi. Karena dalam counseling, kita tidak, sebagai seorang counselor tidak digalakkan untuk memberikan counseling kepada ahli keluarganya karena faktor emosi. Faktor emosi ini boleh mengganggu kita untuk melihat kepada fakta, melihat kepada mengatakan apa yang benarnya. Karena contohlah, kalau saya mau katakan kepada abang saya, katakan kita buat begini, tapi dia tidak setuju dan saya mula terpengaruh emosi. Dia patut setuju karena kita ini adik-beradik. Dia patut dengar saya karena kita ini hubungan dekat. Jadi dia, orang lain dengar cakap saya, dia tidak dengar cakap saya. Jadi saya rasa ada perasaan yang tidak senang di situ. Jadi ini gangguan emosi. Jadi ini antara yang menyebabkan menjangkau kepada ahli keluarga atau orang yang dekat ini agak sukar. Tetapi seperti yang saya katakan pada permulaannya, semakin sukar hal itu, semakin perlu kita berusaha dan sungguh-sungguh berserah. Ini bukan kita, kembali kepada perspektif bukan saya, tetapi ini Yesus, bukan saya yang mau lakukan, ini kehendak Yesus, mau selamatkan ahli keluarga saya, mau selamatkan sahabat-sahabat baik saya. Jadi kita belajar untuk singkirkan saya, akunya itu, dan kita kembali kepada bagaimana Yesus melihat orang dan bagaimana dia mahu memenangkan setiap jiwa. Luar biasa. Ini dari sudut pandang psikologi, lebih kepada counseling area. Tetapi saya tertanya-tanya pula dari segi misiologi ya. Dari segi misiologi kita sudah dengar tadi bagaimana familia itu sudah biasa, itu kadang-kadang menghalang emosi kita, kadang-kadang menghalang perasaan kita untuk melaksanakan tugasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu benar, tepat sekali. Tetapi dari segi misiologi, ini pakar misiologi, ini Pastor Jibil, kita mau dengar apa pula pandangan dari sisi misiologi tentang hal ini. Terima kasih Pastor. Mungkin sedikit dari segi misiologinya, keluarga, atau mungkin saya beranggapan, keluarga ini sudah ada di sana. Saya harus pergi yang di luar keluarga dulu. Jadi kadang-kadang kecenderungan ini dari segi misiologi, dia harus pergi ke
Mulakan di mana Anda berada. Mulakan Anda di mana Anda berada. Tapi dari segi misiologi dia mau pergi ke sana dulu, mau pergi ke jauh dulu, di luar di sana. Jadi kadang-kadang lupa yang dia harus bermula dari mana dia, di mana dia berada. Dan yang kedua ialah mungkin saya harap ini tidak berlaku dalam keluarga. Sebab kadang-kadang mungkin saya lebih peramah di luar, tapi dalam keluarga saya sendiri, aduh, kata-kata yang kasar, tidak senonoh, dan kadang-kadang ini kata-kata sebab terlalu sudah biasa, seperti sudah terbiasa di kata-kata itu kadang-kadang tidak terkawal, menyakitkan saya mungkin berpikir itu tidak menyakitkan karena keluarga, tapi dia ada emosi. Jadi penjangkauan dari segi misiologinya daripada bagaimana saya dealing dengan mereka. Kadang-kadang di luar sana wah baik, orang lihat dia sungguh baik. Tapi dalam keluarga banyak anak-anak yang mengeluh ini, bapak ini, mama ini bagaimana. Di luar dia baik, kelihatan baik, peramah, penyayang, tapi di keluarga sendiri. Saya harap ini tidak berlaku. Tapi itu sebabnya di dalam pelajaran keadaan Yesus mengatakan bahwa kita bermula di dalam keluarga. Sebab ada kata-kata dalam bahasa Inggris mengatakan blood is thicker than water. Darah itu lebih pekat daripada air. Artinya persaudaraan itu lebih pekat, lebih dekat. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Jibril. Saya sangat-sangat terharu dengan sumbangan yang disampaikan oleh narasumber kita. Kadangkala orang yang menyulitkan itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri ya. Kalau kita perah daripada apa yang dibincangkan oleh narasumber kita tadi, yang menyulitkan itu kadangkala diri sendiri. Dan kita tidak kita menyerah sebelum berjuang, ya. Kita menyerah sebelum berjuang. Jadi kesimpulan apa yang telah disampaikan tadi saudara-saudara adalah kita mulakan di mana kita berada. Kalau Pastor Ferdinand katakan kalau sukar keluarga, itu artinya kita perlu berdoa 7 kali, triple kali atau banyak kali. Dan pandangan ini disambut oleh Pastor Jibril yang mengatakan kita tidak perlu pergi jauh sebelum pergi yang di dalamnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang seterusnya ingin saya lemparkan kepada narasumber kita yang begitu luar biasa ini adalah mengapakah kita harus ada jiwa ya, untuk mengambil peluang ke atas kesempatan-kesempatan mengabarkan kerajaan Tuhan, seperti mana cerita Rasul Paulus 2 Korintus 2 ayat 12 hingga 13 yang tiba di Troas, Asia Kecil, tiba-tiba meminta diri pula pergi ke Makedonia di Eropa. Masih ingat pengalaman kita dahulu di Jakarta, Pastor Jibril? Kita pergi ke gereja yang satu itu hanya 40 menit, kemudian beralih pula ke gereja yang lain sampai kita terasa terkilan sedikit ya. Tetapi Rasul Paulus dia mengambil kesempatan ini. Dia sudah datang di Troas, Asia Kecil. Wah, ini di Asia. Tiba-tiba dia bertukar pikiran, pergi ke Eropa. Jadi kira-kira mengapa kita harus ada jiwa yang suka mengambil peluang kesempatan mengabarkan kerajaan Tuhan? Pastor Jibril, silakan. Ini mencabar sebenarnya. Sesuatu yang mungkin kenapa dia berubah, mau pindah ke tempat karena mungkin lebih sukar di sana, lebih mencabar orangnya, susah mau deal dengan orangnya. Dealing with difficult people, ini menjadi satu cabaran bagi kita sebenarnya. Tetapi kita kembali ingat bagaimana Yesus deal dengan Yakobus Yohanes, seorang yang dipanggil anak guntur, yang suka pemarah, tapi akhirnya kebersamaan mereka dengan Yesus, mereka berubah. Begitu juga dengan Petrus. Pada waktu malam di mana Yesus dibawa, mau ditangkap, dan Yesus bersama dengan Petrus. Petrus sangat marah. Diambil pedang itu dan ditetaknya
salah seorang daripada pengawal itu dan telinganya putus. Yesus kata, jangan begitu. Dia ambil telinga dan lekat balik, mukjizat. Dan memperlihatkan bagaimana pertumbuhan belas kasihan, kasih sayang dari mata pandangan ilahi ini telah berubah. Dan Petrus telah berubah, 360 degree dia berubah karena kebersamaannya. Jadi dalam keadaan yang sukar, kadang-kadang kita mau putus asa. Saya tidak mau di sini. Kadang-kadang surrender, dipindahkan di sana. Wah, di sana sangat sukar orangnya. Bertemu dengan satu mesyuarat lembaga sangat susah. Oh, banyak orang yang susah mau deal ini. Tetapi sebenarnya peluang itu yang diambil sebab orang yang kritikal ini sebenarnya ada saja pikiran-pikiran, ada ide yang bagus apabila kita gunakan. Dan kita ambil kesempatan untuk memenangkan jiwa ini karena bukan semua orang yang kritikal ini sukar. Dan seharusnya deal dengan cara belas kasihan, lemah lembut dan kesabaran. Di mana saya rasa apabila kita dapat mengendalikan ini, peluang yang lebih besar. Saya dengar cerita orang ini sangat kritikal. Bila dalam mesyuarat banyak sekali bercakap, tapi pendeta ini dia deal dengan cara yang betul-betul telah menyentuh hati orang ini, dan yang lebih banyak memberi sumbangan adalah orang yang kritikal tadi. Jadi ini maksudnya kita harus bijaksana mengambil peluang yang kalau kita lihat ada perspektif beyond apa yang kita lihat yang tidak nampak sekarang ini. Satu kesempatan, iya. Satu kesempatan. Yesus boleh saja pilih orang yang tidak sama seperti Petrus dan Yakobus, orang yang lemah lembut, tetapi Yesus nampak ini kesempatan ini. Satu kesempatan. Wah, pilih dia dan terus dekati dia, sehingga Petrus menjadi orang yang betul-betul benar-benar orang-orang yang sanggup berkorban pada Yesus pada akhirnya. Nah, berbalik kepada Troas, Rasul Paulus ya. Dia lihat di Troas ada sudah umat-umat Tuhan. Sementara di Makedonia belum ada kabar dengar berita dari sana. Dia pergi di sana untuk mencari kesempatan mengabarkan pekabaran Tuhan. Dia mencari yang lebih susah. Ya. Kesempatan itu sepertinya terjadi pada tempat yang lebih susah. Betul. Bagaimana dari perspektif psikologi, Pastor Ferdinand? Ada kata-kata yang seperti ini. Peluang itu timbul daripada kesukaran atau cabaran. Jadi kalau kita berdepan dengan cabaran, maksudnya ada peluang di situ, ya kan? Jadi pikir yang itulah. Dalam apa yang kita boleh lihat adalah minta kesempatan atau berdoa kepada Tuhan untuk minta kesempatan atau peluang untuk mengongsikan kasih Tuhan itu. Nah, hal ini membuat saya teringat kepada inisiatif untuk tema untuk tahun atau quinquennial yang akan datang bagi gereja kita, I Will Go. Dan baru saja kemarin saya ada sesi Zoom dengan pemimpin-pemimpin atau youth directors dari SSD termasuk dari GC, dan dia menekankan tentang tema ini untuk diikuti oleh para belia. Jadi kepada para belia, kita juga mau melibatkan diri dalam inisiatif atau tema gereja kita ini yang untuk yang akan datang, yaitu I Will Go. Dan secara ringkasnya I Will Go ini seperti ini. Siapa yang akan pergi? Who will go? Jadi dalam konteks para belia kita atau para belia Advent yang akan pergi, tapi belia yang sudah bersedia dan sudah dilatih. Jadi masa sekarang ini kita ambil kesempatan untuk berlatih, belajar bagaimana melihat seperti Yesus. Yang kedua, kemana kita pergi? Nah, kemana pergi ini, inisiatif untuk orang-orang muda ini membawa orang muda untuk fokus kepada bandar atau city.
Nah, ini yang dari GC. Dia katakan, go to the cities. Sebab di situ banyak cabaran, tapi banyak peluang. Disertai dengan banyak peluang. Ya, banyak peluang dan ramai orang yang sibuk dengan kehidupan sehingga tidak pernah peduli tentang Yesus. Jadi di situ peluang. Ramai orang tidak mengenal Yesus, maksudnya ramai yang jadi potensi. Jadi untuk orang muda, City melalui OYIM dan PCM atau Public Campus Ministry. Di situ orang-orang muda kita ke situ. Jangan hanya belajar di situ, tapi jadilah orang yang melihat seperti Yesus, melihat potensi untuk mengambil peluang. Ya, mengambil peluang. Itu peluang yang ada. Belajar di situ, tapi juga melayani di situ atau mengambil kesempatan untuk berkongsi tentang Kristus. Luar biasa. Ya. Saya ini berkata tentang ambil peluang dan dikirim, I will go. Kita ingat apa yang Yesus katakan dalam Matius 28. Dia kata, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Bermula di mana? Yerusalem. Kemudian ke Samaria. Kemudian ke ujung dunia. Ya. Artinya I will go, kesempatan itu bermula di mana kita berada dan kemudian di tempat lain, ya, di tempat lain. Maksudnya di tempat lain itu boleh saja di rumah tetangga, boleh saja di di city, dimanapun berada ya. Jadi kira-kira ada ulasan terakhir Pastor Jibil tentang hal ini? Ya, terima kasih Pastor Erwin. Peluang itu tidak senantiasa ada. Jadi kalau kita tidak ambil peluang itu pada waktu di mana kita berada, mungkin dia akan berlalu ataupun dia akan hilang dan tidak ada peluang pada masa yang kedua nanti. Walaupun ada ditekankan untuk peluang yang kedua, tapi dalam kesempatan kita membawa perkabaran message tentang Kingdom of God ini, kerajaan Tuhan, tentang Yesus ini, mungkin itulah kali terakhir. Mungkin kita tidak dapat ke sana lagi ataupun kita tidak ada peluang. Jadi ambillah peluang, mungkin itu pertama kali, dan ambillah peluang itu untuk menyampaikan message ini yang kita mempunyai seseorang yang lebih prihatin, yaitu Yesus Kristus, dalam pandangan dia, mata ilahi, kacamata ilahi dan belas kasihan, supaya lebih ramai yang tahu tentang kasih dia, yang kenal dia sebagai juru selamat. Amin. Amin. Dalam kata yang lain ya, peluang untuk mengikuti Yesus itu terbuka. Ya. Itu sebabnya Yesus di dalam ayat hafalan kita, dia kata, mari ikutlah aku. Ini satu peluang ini Pastor. Ini satu peluang. Ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Artinya kamu kujadikan pembawa kabar kerajaanku. Ambassadors, duta. Jadi saudara-saudara, kita sangat berterima kasih kepada dua narasumber kita, Pastor Jibil, Executive Secretary Submission, dan juga Pastor Ferdinand sebagai pengarah belia Advent Sabah. Dan saya sangat-sangat bersyukur pada hari ini kita mendapat satu intisari pelajaran minggu ini untuk kita bawakan di minggu akan datang. Bersediakah Anda menjadi orang yang rela untuk membawa kerajaan surga kepada orang lain? Amen. Dalam perspektif kacamata Yesus. Ini pertanyaan kita tanyakan kepada diri saudara dan diri kita sendiri. Karena inilah Tuhan panggil kita, ikutlah dia. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan bertemu lagi di Sabat akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada Sabat hari ini, saya ingin sekali mengundang Pastor Jibil untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami,
Tuhan yang berkuasa dan penyayang, Tuhan yang telah memanggil kami untuk membawa perkabaran tentang kerajaan Tuhan kepada semua orang melalui menerusi mata Yesus dengan tindakan kami, dengan kuasa ilahi dan belas kasihan daripada Tuhan. Ramai yang memerlukan, ramai yang mau mendengar, tapi siapa yang mau pergi, itulah persoalannya. Sehingga kami dapat benar-benar mengerti seperti mana undangan Yesus yang mengatakan dalam Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kiranya undangan ini menjadi undangan setiap satu kami, supaya kami dapat terus menerus mendengar undangan dan memperhatikan undangan ini, agar setiap satu kami akan menjadi penjala manusia untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, dan kami serahkan semua dalam nama Yesus. Amin. Amin.